Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Atas perintah Bapak Presiden, saya baru ditelepon tadi pagi dan tadi malam kami diarahkan, adalah pertama memastikan LPG ini harus tepat sasaran dan subsidi harus tepat sasaran. Harganya harus terjangkau. Atas arahan Bapak Presiden, yang pertama adalah semua supplier yang ada, kita fungsikan mereka per hari ini mulai menjadi sub pangkalan. Tujuannya apa? Mereka ini akan kita fasilitasi dengan IT supaya siapa yang beli, berapa jumlahnya, berapa harganya itu betul-betul terkontrol. Supaya niat-niat dari oknum-oknum yang tidak sesuai dengan arah tujuan daripada subsidi ini tidak lagi terjadi. Jadi mulai hari ini pengencer-pengencer seluruh Indonesia kembali aktif dengan nama sub pangkalan. Pimpinan, usul konkret pimpinan. Sebaiknya nggak usah dijawab lagi, kita masuk pada draft kesimpulan aja kalau memang ada kesimpulan. Enggak, pimpinan, saya harus jelaskan dulu menyangkut dengan LPG supaya tidak ini. Biar ini jelas, kita persilakan kepada Pak Menteri. Nanti yang lain-lain kita bisa bicarakan setelah ini. Baik, pimpinan dan Bapak Ibu anggota Dewan yang saya hormati, menyangkut dengan LPG, kami sebenarnya bermaksud untuk bagaimana melakukan penataan aja. Nah. Tidak ada maksud lain. Tapi kalau Bapak Ibu setuju untuk tidak kita lakukan penataan, ayo. Nggak apa-apa. Nah ini kan aneh pertanyaannya. Jadi Pak Bahlil bilang di DPR, sebenarnya maksud kami ini ingin menata. Tapi kalau kawan-kawan DPR tidak mau menata, ya udah, ya ayo. Nah, kan bukan itu soalnya. Soalnya adalah perencanaan tadi yang tidak matang. Itu yang dipersoalkan oleh rakyat. Ini kok kayak apa ini obrolan teman yang mutung, pundung. Ya udah kalau nggak mau ya udah kita batalin. Ya udah seadanya aja. Ya nggak gitulah. Progres harus ada, continuous improvement. Tapi caranya harus benar, jangan merugikan rakyat. Kan mestinya begitu. Coba kita dengar lagi. Jadi kalau Bapak setuju untuk tidak usah melakukan penataan dengan pola yang seperti ini, nggak apa-apa, kita nggak usah tata, kita jalan aja apa adanya. Kita setuju nggak? Kalau setuju, sepakati. Kalau nggak apa-apa, saya akan sampai ke Bapak Presiden. Tadi PDI Perjuangan sudah setuju, Pak. Gimana? PDI Perjuangan sudah setuju. Tinggal Bapak tanya sama fraksi yang lain. Nggak, artinya, saya mau sampaikan ini beban berat juga. Tapi ini adalah keberanian kita untuk membuat keputusan. Tidak ada barang atau sesuatu yang kita memperbaiki yang tidak seharusnya itu mulus. Pasti ada dinamika. Tapi dinamika ini pilihannya kita mau memperbaiki atau tidak. Risikonya ada. Dan yakinlah, insya Allah apa yang kita lakukan ini untuk kebaikan. Karena apa? Ini barang nggak ada yang langka, semua stok ada. Stok LPG untuk 3 bulan ke depan itu lengkap ada.
Bisa ya bikin pertanyaan kayak begitu? Kalau mau ayo, kalau nggak ya udah. Aduh, ini nih dari Fauzan. Hati-hati pemerintahan Pak Prabowo rusak di tangan Bahlil. Jadi ini harus mendapat perhatian serius ya. Jangan dibiarkan nih Bahlil kayak begini terus nih. Ini yang terjadi di kalangan rakyat jelata hari ini. Kalau cinta Lihat, emak-emak sampai harus berdesak-desakan, sampai harus berdempet-dempetan dengan memanggul tabung gas melon. Lihat, ini kayak di zaman apa ini? Kayak negara yang sedang darurat ini. Dan memang darurat betul sebetulnya. Darurat akal sehat terutama yang sedang dilakukan oleh Bahlil. Beruntung Pak Prabowo batalkan ini. Nanti kita lihat beritanya ya. Kasihan sekali rakyat sampai harus begini. Ini Prabowo yang kena nih. Zaman tambah susah. Tambah susah, tambah susah, tambah susah. Bukannya makmur tambah susah. Tambah susah, susah. Semua susah, semuanya susah. Iya, tambah susah, tambah susah. Ini semua ngantri. Tambah susah, tambah susah. Tambah susah Pak ya? Tambah susah bener kan? Bener. Masalahnya gak susah Pak. Aduh. Bapak Presiden piye, Bapak Gimana Presiden. Pak Prabowo nih bikin susah orang nih. Bikin susah orang. Tuh kan pertanyaannya gimana nih Pak Presiden, Pak Prabowo, gimana nih Pak Prabowo, piye ini, kok malah tambah susah. Kerjaan Bahlil ini. Kepada Bapak Prabowo, Presiden Indonesia yang saya hormatin, Pak, tolong kalau Bapak punya pembantu, menteri-menteri itu kalau bikin kebijakan, tolong yang bener, jangan asal bikin kebijakan. Itu terutama si Bahlil tuh, pecat aja. Rakyat susah ngantri gas gara-gara kebijakan dia yang asal. Jadi kalau dia nggak kerjanya nggak becus, pecat aja itu Pak, bikin sengsara rakyat aja. Rakyat antri cari gas ke sono sini. Dasar itu ternak mulyonya nggak jelas, pecat aja. Ya, ini suara netizen, suara rakyat. Pecat aja Pak katanya. Oke, kita langsung masuk pada kabar yang menggembirakan. Ini Dasko, larangan pengecer jual LPG bukan kebijakan presiden. RMOL, laporan dari Faisal Aristama. Larangan pedagang eceran untuk menjual LPG 3 kg ternyata bukan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut diungkap orang dekat Prabowo yang juga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjawab polemik kebijakan yang sudah diberlakukan per 1 Februari kemarin. Sebenarnya ini bukan kebijakan dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Maksudnya melarang pedagang eceran jual LPG 3 kg. Kata Dasko di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 4 Februari 2025. Adapun larangan pedagang eceran menjual gas bersubsidi yang kerap disebut gas melon ini dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia. Melihat situasi terkini, Prabowo pun telah menginstruksikan agar larangan tersebut dicabut. Dengan begitu, per hari ini, alhamdulillah, pedagang eceran kembali diperbolehkan untuk menjual gas melon. Melihat situasi dan kondisi tadi, Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa berjalan kembali menjual itu ya, dan para pengecer itu dijadikan subpangkalan administrasi segala macamnya bisa sambil jalan. Ini yang kita bicarakan kemarin di ruang Ermo ini, iya kan? Masih ingat kan yang nonton kemarin kita bilang bukan kebijakannya yang salah, bukan. Tapi timingnya, tapi perencanaannya yang ngaco. Aturan ditetapkan dulu, mekanismenya baru mau disusun. Harusnya itu draft mekanismenya ada dulu, diskusikan dulu dengan DPR, ketok palu, baru
diberlakukan. Itu pun setelah warung-warung kecil dapat NIB yang tidak menyulitkan baik secara proses administrasi maupun modal. Tadi ada yang bilang harus ada jaminan 300 tabung gas. Gimana caranya? Nggak mungkin itu warung kecil bisa memenuhi itu. Artinya siapa yang bermain? Mafia nanti.